ketika mengadakan pengajian di rumah ini, para jamaah mengatakan menghadiri majelis taklim di dalam pagar. Balik dari kota Mekah, ya, habis dia belajar di sana pulang, nah, terus bikin satu kampung, nah, yang dikasih nama dalam pagar. Kota Serambi Mekah, Martapura. Di sini banyak lahir tokoh besar dan ulama-ulama terkenal Kalimantan Selatan yang mendunia. Kota Santri dan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan atribut Islam yang kental. Masyarakatnya sangat agamis. Dari kota Martapura, kita mengajak Anda mengulik jejak Islam di kampung dalam pagar. Di sini, sang ulama karismatik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengawali syiarnya dan membesarkan Islam di tanah Banjar, menyebarkan ilmu agama. Kendati putra Banjar kelahiran desa Lokgabang, Astambul, 17 Maret 1710 Masehi itu telah tiada. Namun sosok Datuk Kalampayan, begitu ia disapa, tetap menjadi panutan bagi generasi ke generasi Islam di Banua. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di usia yang sangat muda mendapat kepercayaan Sultan Banjar untuk menuntut ilmu di Mekah, Arab Saudi. Karena rasa sayangnya terhadap Datuk Kalampayan dan yakin bahwa putra Banjar ini akan menjadi ulama panutan umat di lingkungan kerajaan nantinya. Setelah kurang lebih 35 tahun menuntut ilmu agama, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali ke tanah air pada bulan Ramadan 1186 Hijriah, bertepatan dengan 1772 Masehi. Disambut gembira masyarakat, bahkan istana menggelar upacara kebesaran. Setelah mengetahui bahwa Syekh Arsyad telah tiba di tanah Banjar, setiap harinya tak berhenti menerima tamu dari warga sekitar dan bahkan dari luar wilayah untuk belajar ilmu agama. Rasa bahagia Sultan tak terkira karena keinginannya membangun dan membesarkan agama Allah secara luas di tanah Banjar dapat terwujud berkat sang ulama. Bahkan Sultan juga menjadi salah satu muridnya dalam belajar ilmu agama. Dari hari ke hari,
perkembangan Majelis Ilmu Datuk Kalampayan di lingkungan istana dan sekitarnya berkembang pesat. Hingga Syekh Arsad Al-Banjari berinisiatif membangun pusat lembaga pendidikan yang lebih terarah agar murid-murid yang menuntut ilmu agama bisa lebih fokus dan tinggal di pondok untuk menginap. Itulah keinginan sang ulama. Atas izin Sultan Tahmidullah II waktu itu, keinginan Datuk Kalampayan ini pun mendapat restu. Hingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diberi sebidang tanah yang masih berupa hutan belantara untuk membangun pondok-pondok asrama. Tempat belajar bagi para santri-santrinya dan kampung warga yang ingin belajar agama. Dengan dibantu menantu beliau, Syekh Abdul Wahab Bugis dan beberapa muridnya, Datuk Kalampayan bekerja siang malam membabat alas atau hutan hingga berdirilah pondok-pondok. Waktu pun berjalan. Setelah 100 tahun sejak didirikan tahun 1931, sistem pendidikan pondok dalam pagar mengalami perubahan besar. Di samping pendidikan diniyah, juga terdapat lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh keturunan keempat dari Datuk Kalampayan, yakni Kiai Haji Muhammad Toha, yakni bernama Ponpes Al-Istiqomah. Sekitar tahun 1950, Ponpes Al-Istiqomah diganti menjadi nama Asy Syariah. Dan pada tahun 1960, berganti nama menjadi Pondok Pesantren Sulamul Al-Ulum dalam pagar oleh Kiai Haji Syarani Arif. Semua pencetus dan pendiri bahkan para guru pondok pesantren adalah generasi atau juriat Datuk Kalampayan. Karena seperti pesan Datuk Kalampayan bahwa keturunannya lah yang akan mewariskan syiar ilmu agama di lingkungan istana. Bila dia tertawa, indah takal lama bila dia berbicara. Hingga nama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dijadikan nama sebuah pondok pesantren di dalam pagar kota Martapura yang telah meluluskan ribuan santri dan santriwati yang berasal dari kampung dalam pagar hingga dari luar Kalimantan Selatan. Sepulangnya beliau dari kota Mekah, selama 35 tahun di Mekah, setibanya di Keraton Kesultanan Banjar, beliau disambut dengan meriah sekali. Dan kegembiraan ini dirasakan oleh Sultan, dan Sultan pun mengizinkan atau mengharapkan menyampaikan dakwahnya di istana. Maka beliau mengadakan majelis taklim. Jamaahnya berdatangan dari setiap daerah. Namun majelis taklim beliau ini yang lebih diutamakan pendidikan terhadap anak-anak beliau. Sehingga generasi penerus beliau menjadi ulama-ulama, di antaranya Syekh Shahabuddin bin Syekh Al-Banjari menjadi ulama besar di Kalimantan Selatan dan mendapat kedudukan mufti kerajaan Banjar.
Mengapa disebut kampung dalam pagar? Dahulu, di muka dan di samping pemukiman warga, serta pondok-pondok yang telah dibangun bagi para santri, dimaksudkan untuk menjaga murid-murid agar tidak keluar masuk tanpa izin, selain juga para tamu yang datang. Hingga kampung ini dinamakan dalam pagar. Ini namanya kampung dalam pagar. Ya, kampung dalam pagar ini asal mulanya Syekh As'ad Al-Banjari membangun rumah ini dipagari sekeliling rumah dan dibangun di tepi sungai Martapura. Nah, beliau mengadakan pengajian di rumah ini. Para jamaah mengatakan menghadiri majelis taklim di dalam pagar, karena waktu itu satu-satunya rumah yang ada pagar sekeliling rumah, sehingga dinamakan dalam pagar. Dan dalam pagar ini merupakan rumah yang bersejarah atau kampung yang bersejarah yang penuh keberkahan, karena adalah rumah Syekh As'ad Al-Banjari, seorang wali Allah yang masyhur. Maka banyak mengatakan bahwa ini adalah kampung wali. Selain sebagai ulama terkenal, Datuk Kalampayan juga sebagai penulis yang mumpuni, terlebih hukum-hukum Islam. Ilmu yang dibawanya dari Mekah, Arab Saudi selama puluhan tahun ia tuangkan dalam karya-karyanya yang hingga saat ini menjadi pembelajaran bagi generasi ke generasi di Kalimantan Selatan. Nama besar Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari tidak membuat sang ulama ini sombong. Ia selalu menjadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, serta ramah terhadap siapapun. Seperti halnya yang diajarkan kepada para murid-muridnya. Tugas menyebarkan agama Islam terus ia lakukan sampai akhir hayatnya. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari banyak memiliki karya tulis di bidang keagamaan. Ilmu yang ditinggalkannya tak pernah kering untuk dikaji hingga generasi ke generasi. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah kitab Sabilal Muhtadin dan beberapa kitab serta risalah lainnya. Namun ada satu buku yang ditulis menggunakan bahasa Arab tentang hukum-hukum perpajakan, dan kini masih tersimpan rapi di salah satu kerabat Datuk Kalampayan. Syekh As'ad Al-Banjari ada mempunyai karangan beberapa kitab, di antaranya kitab Sabilul Muhtadin, Tuhfatul Ghibin, dan ini adalah salah satu kitab karya Syekh Al-Banjari yang bernama Fatawa Sulaiman Kurdi, ditulis pada tahun 1223 Hijriah. Nah, kitab ini membahas tentang raja-raja dahulu itu mengambil harta daripada rakyat
Jadi maksudnya bagaimana hukumnya, disinilah Syekh Hasan Al-Banjari menjelaskan. Dan ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh beliau dengan tulisan berbahasa Arab. Karena kitab-kitab yang lain itu ditulis beliau dengan berbahasa Melayu. Dan ini mengambil daripada fatwa-fatwa dari guru beliau Syekh Sulaiman Kurdi. Nah, untuk memudahkan para anak cucu beliau membaca, maka beliau artikan di bawahnya dengan berbahasa Arab Melayu. Alhamdulillah sampai saat ini kitab beliau ini tetap terpelihara dan diberikan dari Arsip Nasional untuk pengawetannya di dalam memelihara kitab ini. Di kampung dalam pagar juga terdapat kediaman Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Di sini, sang ulama menghabiskan sisa usianya sambil terus melakukan syiar dan menyebarkan agama Islam. Rumah yang telah berusia ratusan tahun ini masih tampak kokoh. Kendati sebagian besar sudah pernah direhab, namun gaya rumah Banjar masih tampak kental. Lantai rumah yang asli dari kayu ulin tetap dipertahankan, menambah kesan asli rumah kayu khas Banjar. Pemirsa, terdapat satu cerita menarik dari kediaman Datuk Kalampayan ini. Konon, ada satu tiang penyangga rumah yang setiap kali akan dirobohkan, tidak ada satupun yang mampu melakukan. Hingga akhirnya, tiang ini tetap berdiri dan sebagai tanda diberi lubang kurang lebih 50 kali 50 cm. Jadi dinamai tiang datu, katanya orang dulu orang tua dulu itu kalau Datuk Syekh Muhammad Arsad mengajar, dia nyandar di sono di tiang itu. Nah, waktu terima tamu dia nyandar di sana. Terus lalu dikasih nama tiang datu gitu, sejarah ini. Jadi sampai sekarang orang kalau mau lihat ya. Jadi tamu-tamu yang datang kebanyakan setelah ziarah ke makom Datuk di Kalampayan, yang mana yang tahu dia rumahnya di sini, dia habis sono ke sini, ziarah ke rumahnya lagi. Dan kepengen tahu di mana rumahnya, bekas rumah apa Datuk Kalampayan gitu. Terdapat satu kamar di bagian ruang tengah yang tidak terlalu luas. Di sini, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari melepas lelah dan beristirahat. Kecintaannya terhadap agama dan ketekunannya turut membangun tanah Banjar melalui syiar Islam, menjadikan Sultan di Kesultanan Kerajaan Banjar semakin dekat dengan Datuk Kalampayan. Balik dari kota Mekah, ya, habis dia belajar di sana pulang, nah, terus bikin satu kampung, nah, yang dikasih nama Dalam Pagar. Jadi Dalam Pagar itu
dulunya rumah-rumah orang yang ada di dalam pagar itu pakai pagar semua, Pak. Nah, dikasih pagar depannya semua, lalu dinamai dalam pagar. Gitu. Nah, jadi rumah sinilah dia ngajar, terima tamu, gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi dia mengembangkan ilmu yang didapat dari kota Mekah, dia diajarin ini sama anak cucunya di dalam pagar gitu. Nah, sampai sekarang ya istilahnya penyambungnya dari anak cucu-cucunya ya terus bikin pesantren yang namanya Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kini dimakamkan di Desa Kalampayan. Karena itu nama Datuk Kalampayan disematkan setelah beliau wafat di usia 102 tahun, tepatnya tanggal 3 Oktober 1812 silam. Sedangkan beberapa istri beliau, diantaranya Ratu Aminah, Bidur dan Bajut, serta salah satu menantu Datuk Kalampayan, yakni Syekh Abdul Wahab Bugis, dimakamkan di Desa Tungkaran Martapura, Kabupaten Banjar. Jejak kampung dalam pagar di kota Martapura hingga kini terus menjadi sejarah yang tak akan sirna ditelan zaman. Kendati waktu terus berjalan, namun ilmu dan ajaran-ajaran mulia Syekh Arsyad Al-Banjari akan tetap melekat dalam hati dan sanubari generasi Islam di tanah Banjar. ملأت قلبي فدا وأنرت دربي هدى وكنت لي سيدي نورا